Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Andriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan sesuatu tentang pembawa nafas baru dalam dunia game online. Tapi sebelumnya, teman-teman apa kabar nih? Mudah-mudahan semuanya pada baik ya kabarnya. Eh, Mungkin kita langsung masuk ke materinya. Jadi game online, pertamanya ini game online. Apa sih itu game online ya kan? Jadi game online adalah permainan yang dimainkan secara online, baik menggunakan komputer ataupun smartphone gitu teman-teman. Nah seperti pada namanya ini, game online dimainkan dengan menggunakan koneksi internet ataupun wifi. Nah teman-teman di sini ada yang pernah main game online atau belum? Udah? Wah kalau misalnya udah, game apa tuh kira-kira? Coba ketik di kolom komentar kalau misalnya kalian pernah main game online. Game apa tuh? Siapa tahu kita bisa main bareng ya kan? Nah, next. Sejarah game online. Oke. Di fase pertama di sini ada fase Plato. Plato bukan Plato yang filosofis ya, bukan. Di sini ada Plato di sini tahun 1969. Jadi di era ini ketika permainan untuk dua orang ini dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan, teman-teman. Kemudian pada awal 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato ini diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Seperti itu. Di mana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang diperlukan. Selanjutnya, di fase selanjutnya ada 1980. Di tahun 1980 ini, Roy Turpshaw dan Bartel Richard membuat pengembangan pertama Multi-User Dungeon atau MUD. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nggak tahu MUD itu apa, MUD ini jadi kayak game, teman-teman. Game basisnya ini semuanya itu tulisan, teman-teman. Jadi di game ini kalian bisa ngebangun kastil atau kalian punya naga, tapi bentuknya ini dibentuk dari huruf-huruf gitu teman-teman. Nah, orang-orang bisa masuk ke situ. Next-nya ini ada di tahun 1995, di mana pembatasan NSFNET atau National Science Foundation Network ini dihapuskan, teman-teman. Nah, game online baru benar-benar mengalami perkembangannya di tahun ini nih, karena membuat akses ke domainnya lebih lengkap dari internet gitu. Kesuksesan moneternya juga di sini bikin perusahaan-perusahaan yang dari dulu udah bikin game ini jadi masuk ke dunia game online lagi. Jadi game online semakin berkembang lagi, berkembang sampai hari ini. Selanjutnya di tahun 2021, teman-teman, game online muncul di Indonesia. Nah, game online mulai muncul di Indonesia ini pada tahun 2001 dengan diluncurkannya nama gamenya ini Nexia Online, sebuah game RPG keluaran Boleh Game dengan grafik sederhana dua dimensi. Selanjutnya kita ke genre game online. Ada apa aja sih nih di jenis kategori game online itu? Apakah ada game ini, ada game itu? Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu, di sini saya akan ngejelasin, teman-teman. Jadi di sini ada beragam genre. Yang pertama itu ada MMORPG, teman-teman. Di sini Massively Multiplayer Online First Person Shooter Game. Nah, apa sih itu MMORPG? Jadi di sini permainan ini mengambil pandangan orang pertama, teman-teman. Sehingga kita nih sebagai player atau pemain di memainkan game kayak kita ada di dalam game tersebut gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, the sudut pandang kita ini jadi kayak ada di dalam game gitu, teman-teman. Jadi di mana setiap tokohnya ini memiliki kemampuannya masing-masing gitu, kayak tingkat akurasinya, refleksnya atau dan lain-lain. Selanjutnya ada MMORTS atau Massively Multiplayer Online Real Time Strategy Games. Apa sih ini? Jadi permainan jenis ini adalah menekankan kepada kehebatan strategi pemainnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya otak pinter gitu nyusun strategi, bisa nih loh nyari-nyari game di MMORTS yang genrenya gitu. Selanjutnya ada MMORPG atau Multiplayer Online Role Playing Games. Ini salah satu genre yang paling besar juga, paling banyak juga pemain-pemainnya dan game-gamenya juga banyak. Jadi apa sih ini MMORPG ini? Nah, yang ini jenis ini merupakan permainan ini di mana pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan gitu.
terus berkolaborasi dengan pemain lain untuk merajut sebuah cerita bersama gitu. Nah, RPG ini biasanya lebih mengarah ke kolaborasi, teman-teman. Instead of kompetisi gitu. Jadi jarang di game MMORPG ini pemain-pemain yang eh, jagoan mana, jagoan gue, jagoan lo gitu, enggak. Di sini lebih ke kolaborasi berteman aja, main bareng gitu. Selanjutnya ada cross platform. Di sini cross platform online play ini jenis permainan yang dapat dimainkan secara online dengan perangkat yang berbeda, teman-teman. Kan ada perangkat-perangkat untuk main game beda-beda, ada PlayStation, ada Xbox, ada Nintendo Switch, ada juga komputer atau laptop ya kan. Nah, setiap konsol ini, setiap perangkat ini mempunyai gamenya masing-masing. Jadi game di PS nggak bisa dimainin di Nintendo misalnya seperti itu. Nah, di genre ini, di game genre ini itu memungkinkan para pemain bisa bermain bersama-sama walaupun konsolnya berbeda gitu teman-teman. Kayak contohnya itu ada game namanya Fortnite. Itu Fortnite bisa dimainin di komputer dan juga di PS atau Xbox gitu teman-teman. Kita next. Eh, Nextnya ini ada MMOBG atau Massively Multiplayer Online Browser Game. Di sini game-gamenya ini jelas khusus dibuat untuk dimainkan di browser kalian kayak di Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera dan lain-lain gitu teman-teman. Selanjutnya ada simulation game, permainan berperan menjadi seseorang atau sesuatu. Jadi di game ini atau di game genre ini kalian bisa kayak di Harvest Moon itu kalian kayak jadi petani seperti itu. Selanjutnya ada MMOG atau Massively Multiplayer Online Games. Di sini apa ya, pemain bermain dalam dunia skala yang besar gitu teman. Jadi dalam satu game itu bisa lebih dari 50 orang bahkan sampai 100 orang gitu. Kayak contohnya itu permainan PUBG ya kalau teman-teman tahu. Jadi perang-perangan melawan 100 orang gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Next, game FPS. Kenapa sih bahas game FPS lagi? Kan tadi udah ya kita bahas. Nah, di sini nih teman-teman, kenapa saya bahas? Karena FPS ini, game yang genrenya FPS ini adalah salah satu genre game paling favorit kebanyakan kebanyakan player-player atau gamer-gamer gitu, teman-teman. Nah, game FPS adalah game yang memadukan genre first person shooter dan game online multi pemain yang masif gitu teman-teman. Game FPS juga adalah pengalaman penembak real time di mana sejumlah besar pemain secara bersamaan berinteraksi satu sama lain di dunia virtual. Permainan ini menyediakan pertempuran berskala besar dan terkadang berbasis tim gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, game FPS apa? Game FPS itu tembak-tembakan, game-game tembak-tembakan gitu. Dan kebanyakan juga game-game tembakan itu bertim kan, nggak sendiri gitu. Next, Counter Strike. Siapa sih yang nggak tahu Counter Strike ya kan? Kalau misal kalian udah sering main game online, cewek ataupun cowok, kalau misal kalian nggak tahu Counter Strike sebenarnya aneh sih, karena ini game yang apa ya, yang ikonik banget gitu. Nah, Counter Strike ini buat kalian yang nggak tahu, Counter Strike itu apa sih? Counter Strike adalah video game tembak-tembakan di mana ada satu tim teroris dan satu lagi tim counter teroris. Jadi tim teroris ini mempunyai misi dan counter teroris ini misinya adalah untuk ngeberhentiin menggagalkan misinya si teroris ini gitu teman-teman. Dan game ini itu pertama kali dirilis itu tahun 1999, seumuran sama saya teman-teman, sama-sama umurnya 22 tahun ya, gamenya tua juga nih game. Nah, game ini sebenarnya masih eksis teman-teman, jangan kaget karena emang game ini ikonik. Tadi saya bilang game ini masih eksis sampai sekarang, masih ada sampai sekarang, dan masih ada juga yang mainin sampai sekarang. Tapi sayangnya banyaknya cheater atau orang-orang yang ngelakuin kecurangan dalam game gitu, jadi bikin pemain-pemainnya itu nggak betah main game itu, jadi nggak have fun, nggak seneng, jadinya bete, malah bikin jadi kesel gitu kalau main game Counter Strike. Next, ada Valorant. Ini dia teman-teman yang saya dari tadi pengen omongin gitu ya. Pembawa nafas baru dari dunia game online. Apa sih ini Valorant? Apa sih Valorant ini ya kan?
Jadi Valorant adalah game FPS gratis yang dibuat oleh Riot Games. Ini pertama kali ditis itu dengan nama Project A pada Oktober 2019. Terus game ini juga rilis betanya itu 2 Juni tahun 2020, 7 April maksudnya, tahun 2020 di 7 April, dan dirilis dengan aslinya itu pada 2 Juni 2020, teman-teman. Nah, game ini tidak jauh beda dengan Counter-Strike tadi. Malah bisa dibilang pada awal rilisnya ini cara nembaknya itu sama persis, teman-teman. Tapi apa yang bedain? Yang bedain adalah karakternya, teman-teman. Karakternya di sini itu di game Valorant, setiap karakternya itu mempunyai skillnya gitu, skillnya masing-masing dan role-nya masing-masing, kayak tugas masing-masing gitu. Nah, kalau di Counter Strike itu enggak, kayak semuanya sama, punya skill yang sama, punya kemampuan yang sama gitu. Nah, apa sih yang bikin apa ya, yang bikin saya bilang ini pembawa nafas baru dalam dunia game? Ini, teman-teman, jumlah pemain aktifnya ya, teman-teman. Hanya dalam waktu 2 tahun aja, belum 2 tahun malah, belum 2 tahun Valorant bisa menjadi salah satu game terbesar di dunia dengan rata-rata pemain aktif per bulannya mencapai 13 juta lebih. Per bulan itu ada 13 juta orang mainin game ini, teman-teman. Banyak banget ya. Beda jauh sama Counter Strike, teman-teman. Counter Strike yang tadi gitu. eh yang per bulannya hanya 500.000 aja, kayak jauh banget gitu ya, jauh banget. Itu yang bikin saya menjadi alasan ini yang jadi alasan kenapa Valorant menjadi pembawa nafas baru dalam dunia game online, karena emang banyak banget, teman-teman, player-player game yang dari game lain itu jadi pindah ke menjadi pemain Valorant gitu. Jadi nafas baru lah, nggak bosen orang-orang gitu. Oke, segitu aja, teman-teman, presentasi dari saya. Semoga menambah wawasannya tentang game online. Ada juga kalau misalnya yang pengen nyoba apa sih Valorant, coba dong ajarin. Komen aja di bawah, teman-teman. Tenang aja, nanti saya bakal ajarin lagi. Mungkin pada kesempatan selanjutnya saya bakal mempresentasikan gimana cara main game Valorant, ya kan. Jadi ya udah, terima kasih teman-teman atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.